Nah, pas kelas 3, disitulah gue merasakan gimana merdekanya gue, nggak ada kakak kelas sih. Sekolah di Budut, ada kemungkinannya ada dua. Kalau nggak lo ke gap, kalau nggak lo kena. Ditanya mau bawa Madura, itu teman kamu? Bukan. Ini siapa? Tolong Tuhan Yesus. Diimbangin sama si Cengir kan. Cengir langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyebur Sofian. Kalau kita yang kalah sama musuh, bus. Kalau sampai kena besoknya dia Budut kena sama gue tuh. Gimana ya tuh? Kita kelas 2 tuh. Pas kelas 2 ya? Pas kelas 2? Lalu gua nyalain rokok ya. Gue inget-inget dulu nih. Gue ngopi dulu ya. Berapa lama? 15 menit, setengah jam? Enggak, gue udah agak inget dikit nih. Udah inget ya? Kelas 2 gue lucu nih Bang Mamat, Bang Berry. Gue kelas 2 baru masuk penataran kan. Baru masuk penataran, itu gue baru datang kan. Pas baru datang, gue justru diomel-omelin sama anak kelas 1 yang baru masuk. Oh. Padahal gue udah pakai abu-abu. Gitu ya? Karena lo kecil ya? Betul, karena kecil. Gue suruh beli rokok, gue domelin. Ya kan? Lo aja beli, males gue. Buset, kata gue kelak lagi kan. Yaudah, gue bilang, yaudah, gue diem aja udah kan. Gue diem aja kan. Siapa itu? Kalau nggak salah, Ideng. Oh, Ideng. Oh, dia tinggi ya? Iya. Dia tinggal di Pekanbaru. Siapa sih Ideng? Ideng. Ideng sekarang kerjanya di Oto. Oto Venan. Oto itu orang tanpa otak. Gue cerita sedikit deh masalah Ideng ya. Boleh. Nah, Ideng dulu pernah nginep tuh di rumah gue di kamar Bang Berry, kamar samping kan. Bang Mamat juga pernah kan, Bang Berry pernah tuh. Nah, Ideng nginep. Dia kenapa nyolong jemuran dia enggak? Enggak. Jadi gue tinggalin tuh keluar kan. Nyokap gue balik-balik marah-marah ya kan. Dari mana sih? Beli ini beli makan buat temen. Lama banget. Lu miara gorila ya? Mana ada gorila? Gue bilang gitu kan. Itu di kamar siapa gede banget itu? Gue bilang, nyokap gue ngelucu, gue bilang kan. Gue di rumah dipanggil Wowo kan. Itu teman Wowo loh. Oh teman, gak kirain gorila itu. Jadi ini gue tinggalin, dia masih tidur. Begitu bangun, pintu gue kunci dari luar kan, ketok-ketok. Wow, dari kaca, wow. Nyokap gue sekilas nggak ngelihat kali ya kan. Itu orang tapi kok gede banget hitam gitu kan. Tangan nyokap gue gorila. Lu miara gorila, gue bilang itu teman sekolah ya. Oh itu Deng, sorry Deng. Ini kenyataan Deng ya Deng. Tapi lu kan sering nginep tempat gue Deng. Udah tuh. Cerita masalah Ideng kan. Marah lah kan makan gratis waktu itu. Iya. Lu kan kelas lu baru masuk kan gue suruh beli rokok nggak mau lu ya kan, malah galakan lu. Gue suruh Ideng beli rokok Deng, enggak lu aja. Wah gue galak banget ya kan. Wah galak ya kan. Gue juga takut loh, serem Ideng ya kan. Akhirnya gue nyompot aja sendirian kan. Anak-anak pada rame gue sendirian gue ngerokok ya kan. Lu ngerokok ya udah gue diem aja kan. Kata gue yarin lah, gue diemin aja kan. Udah begitu mau berangkat baru gue gantian kan. Gue angkat aja tuh BR yang setengah meter itu kan, gue lemparin ke dia, perang, bawa, dia kaget, wih, bawa BR dia. Akhirnya kaget sendiri ya kan, gue lemparin tuh BR, pang di jalanan ya kan, cet, bawa lo, apaan? Iya, akhirnya dibawa. Di situ lo ngejatuhin mental. Iya, gue lemparin aja dar ya kan, bawa lo, buset iya kan dia. Benar mah gue suruh bawa doang, ya kan. Kalau ribut tetap aja gue nungguin di belakang, gue liatin ya. Gue kadang-kadang kalau ribut ngerjain Wiro ya kan, dia kan kalau ribut nggak mau mundur ya kan, gue di belakang aja gue liatin ya kan, selesai ribut baru udah jangan ngomong, dia kan kalau ngomong berdua doang sama gue, nggak mau tempat lain, tensin dia, maluan dia ya kan. Begitu selesai, mana sih gue ribut lu nggak ada, ya ntar kalau udah kalah gue bantuin lo. Berarti lo masih menang, makanya lo ngomongnya gitu. Berarti lo masih total buat lo. Paling ini ngomel-ngomel, dia ngomel lucu. Gitu doang dia ngomongnya, singkat doang ya, langsung jalan ya kan. Begitu dia jalan baru gue tawain. Ya udah tuh selesai itu kelas 2 itu kelas 1 si Ideng, Gopal, Acil gitu kan, agak banyak juga lah. Itu kelas 1-nya. Banyak ya, zaman lo juga kelas 1 banyak ya? Banyak Bang Berry, Bang Cek banyak. Cuma ya itulah, seleksi alam. Lambat laun karena trauma gitu kan, banyak yang berhenti gitu kan. Ya itu ada lu kelas 2 juga kalau nggak salah tuh.
pas kejadian pagi juga katanya yang kena sama anak pastel. Lentingan lu juga kan? Apa ada kelas lu? Anak. Siapa yang kena itu? Yang orangnya hitam kecil Jaki. itu? Bukan. Jaki. Yang diuber sampai arah ke Bariwan tuh dari Pedonggelan. Gua apa? Oh, itu Kejadian itu anak Lender itu. nggak ada gua waktu itu. Anak Lender. Cuman gua dengar itu lu ada? Nggak? Kelas 2 nggak ada di dalam kali. Oh di dalam. Mm-mm. Ya, kalau nggak ada nggak usah cerita deh. Cerita yang lain aja. Biro yang ada itu. Biro ya? Wiro ya. Ya udah tuh pas tadi yang kelas 2 itu masih kelas 2 ya Bang Peri ya. Nah pas itu gua kelas 2 tuh gua kelas 2 kalau nggak salah itu hari apes hari Sabtu. Karena kan gue hitung-hitungan harinya kan. Hitung-hitungan hari itu hari lahir gua hari Sabtu. Nah hari Sabtu itu hari apesnya gua gitu kan. Nah hari Sabtu Uwan, Wiro, Bang Mamat itu tuh pada jalan tuh. Gua sendiri tuh telat kan. Ketinggalan basis lu? Emang niatnya udah nggak mau sekolah tuh Bang Peri. Perasaan gua nggak enak. Hari Sabtu itu perasaan udah nggak enak. Tapi tetap ke Pulau Gadung? Nah jadi ada si Naga apa Andol gitu kan. Ya pokoknya itulah antara dia berdua kan karena mukanya agak sama tuh dia tuh kan agak kayak kembar gitu kan. Yang satu gua kasih nama Naga, yang satu gua kasih nama Dragon. Iya Naga Dragon gitu ya. Nah, udah itu. Ya pokoknya kalau nggak Naga itulah. Pas banget gue lagi di depan gang rumah tuh, gang penjahit. 4 berhenti, ada dia. Oh, lu sekolah nggak? Gue bilang, enggak, gue nggak sekolah, udah telat ya kan. Ya sekolah aja lah, temenin gue sendirian. Wah nggak enak kan, akhirnya udahlah. Gue sekolah tuh masuk, ya kan. Lo jadi berangkat? Berangkat. Sampai berangkat, terminal Pulau Gadung, anak-anak belum pada berangkat. Kalah ribut sama SPM. SPM Bariwan, kalah tuh. Dari pintu masuk terminal, ributnya di situ, kedorong sampai warung jengkol tuh. Kedorong. Ya? Iya, dorong. Masih Jaki, sininya kena nih. Jaki angkatan gua. Pas banget sini Jakinya kena. Jaki sininya kena. Gua pas banget berdatang sama si Naga. Wah, kena. Gua bilang, udah, lu balikin lagi mana anak. Nggak ada tuh, nggak ketemu. Ya udah, akhirnya anak-anak pada dulu zaman kebetak ya namanya ya. Pada ngebetak tuh sepanjang jalur. Ada satu mas duduknya di pintu belakang nomor 2. Dibetak tuh sama adik kelas. Nggak putus-putus. Gue keselan tuh kan. Pas mau lampu merah perempatan Senen. Atrium gitu ya? Iya atrium ya. Gue keselan ya kan. Gue getokin terus aja tuh. Getokin pakai tutup botol Cikop. Udah tuh. Udah putus lampu merah, teriak. Pak tolong, langsung polisi yang pada Sabtu kan, kalau Sabtu banyak kayak itu Senin kan, langsung polisi pada anjing, gue bilang turunin jangan nih. Kata kakak, jangan itu polisi. Akhirnya gue gak turunin dia kan, tadi itu polisi ya kan, jangan itu polisi. Itu tadi yang teriak lagi tuh di belakang kan, jangan tadi tembak. Udah, akhirnya kan jadi diturunin tuh anak-anak, turunnya malah kabur. Ya kan? Selamatin diri masing-masing. Itu ada yang ngasih apa-apa juga tuh ya kan. Yang di dalam jangan diturunin ya kan. Selamatin diri masing-masing ya kan. Gue langsung jawab, siap. Gue loncat dari pintu. Gue yang dikejar ya udah akhirnya ketangkap juga kan. Aduh bilang. Ya udah dari situ gue di kelas 2 masuk udah 701. Sentiong lah itu ya, jatuhnya Matraman ya. Keramat. Ya udah. Israel. Iya, masuk 701. Selesai 701. Masuklah di situ. Nah, di situ juga dites mental juga. Baru masuk. Masih di situ ya? Iya, masih di situ. Dipres juga tuh situ. Lu mana? Budut. Wah, ada anak kapal ya kan. Lu gua adu anak kapal. Push. Atau gua oke. Dulu kan masih oke aja kan. Iya, orang polisi nyampe bingung ya kan. Di bangku lipat yang besi tahu kan. Bangku lipat kan gua digetokin pakai bangku, tiba-tiba pakai bangku. Yang bangku kondangan ya? Iya. Tapi kan ini orang nggak ngapa-ngapa gitu kan. Bangkunya malah bangkunya yang pengok. Wah, dulu gua dulu deh udah kapal. Gua baru masuk itu teriak-teriak lagi tuh sama tahanan di dalam kan. Lu teriak lu kalau anak budut. Bilang gua teriak-teriak aja tuh. Teriak. Gua anak budut teh, 52 Pulau Gadung, ya kan? Ada yang nyautin, gua anak kapal.
besok lu ya bukan trendel katanya, pagi jam 8 lu habis lu, gue bilang. Gue jawabin lagi, gue nggak takut, gue tungguin pagi. Nah nggak taunya pagi-pagi bukan anak kapal, nggak taunya anak budut juga Pak Peri, Bang Mamat, anak budut juga, budut 806, namanya si Oras, Bang Oras, salam Bang Oras, Bang Pepe. Nah jadi anak 806 itu ada 2 orang tuh, Pepe dia sama. ngetes mental kali ngaku anak kapal. Iya betul. Udah tuh. Beneran anak budut nggak nih gitu? Iya. Nah tuh Oras ini dia sih ngobrol sama gua ini, abangnya juga alumni budut juga Bang Peri. Dia basis mom. Basis mom, abangnya kalau nggak salah namanya Excel. Nah itu, ketemu lah tuh gua sama dia. Singkat cerita gua tarik satu kamar sama dia kan. Naiklah bendera budut di dalam tuh, ya kan? Bendera dalam. 701 tuh. Iya, 701. Naiklah bendera budut, ya kan? Karena tuh si Oras orangnya rese emang ya kan. Kalau dalam rese ada apa? Ada tahanan baru ya kan. Tahanan baru takutin ya kan. Begitu masuk nungging lu, suruh nungging. Jadi ininya kan dulu identik tuh di monon gitu kan. Sama si Oras pedal nggak di monon. Jadi gagang sapu, taruhin plastik ya kan, disuruh nungging. Suruh nungging, gue suruh sodok-sodokin. Gue disuruh sodokin bola pakai plastik. Gagang sapu tau kan lu. Dia taruhin plastik dikit ya kan, sodok-sodokin, dia udah ketakutan ya. Bang jangan gue pakai gagang sapu aja. Gue gini-gini doang. Puter tuh ya. Iya. Kenapa lu nangis? Kan geli. Dijawabin lagi sama dia. Gue bukannya nangis apa Bang, jangan ragu-ragu. Gue sodok aja sekalian deh. Begitu sodok, enak kan? Enak Bang. Udah tuh. Men, ini kita hari ini podcastnya rusak nih. Ngelewong ini mah. Nah udah tuh sih cerita udah selesai kan. Udah selesai gue ketemu lah. Dulu 1 bulan setengah gue ada info mau operan kan, mau dioper ke LP, lembaga pemasyarakatan, ke Pondok Bambu. Gue larinya ke Pondok Bambu karena di bawah umur Bang Peri, Bang Muhammad. Jadi gue ke Pondok Bambu. Nah gue Oras kan, karena di situ benderanya budut di kamar gue itu. Sama Oras gue dikasih pelor, sama si Oras dibikinin pelor. Sebenarnya sih emang kita anak budut aja kan gitu, yang lainnya. Jadi iya, jadi yang anak budut itu yang gue bertiga ini. Berarti lu ke Pondok Bambu nggak bareng dia terbangnya? Enggak, karena dia ya di BAP itu dia umurnya di atas 17 dia nembaknya. Dia jadi larinya ke Salemba. Nah kalau gue kan masih polos baru pertama kali tuh. Jadi gue umur lu berapa? Ya kan gue masih 16 gitu kan. Karena patokan itu 17 ke atas Salemba. 17 ke bawah Pondok Bambu, ya kan? Penjara anak-anak, ya udah. Kasusnya apa emang waktu itu masuknya? Waktu itu ya biasalah. Apa ya namanya ya? Perampokan apa? Betak aja kali ya. Tapi waktu itu kalau lu ngaku 25 juga tetap ditaruh tempat anak-anak lu kayaknya kok. Karena pis mukanya. Imut ya. Nggak percaya kayaknya. Iya. Ya udah tuh. Gue kasus yang tadi itu Bang, Jack, yang tadi gue bilang si berangkat pagi itu kan perasaan gue nggak enak. Akhirnya ada si Naga, akhirnya gue berangkat ngebajak tuh anak-anak sampai dari Asem lah kalau nggak salah, dari Asem sampai Senen nggak putus-putus itu dibajak tuh sama anak-anak kan. Senin gue gergetan, ya udah selesai kan, nggak taunya dia teriak. Gue bisikin dulu ya. Apa tuh? Gue ada waktu itu. Iya, gue gergetan, kok nggak putus-putus ini kan? Akhirnya gue putusin, begitu putus dia teriak, tolong Pak, tolong, saya dirampok, saya dirampok. Jadi alasan lu ini ya apa? Pesantren kalau kata Cek. Iya. Alasan lu. Tapi feeling udah good lah sebenarnya ya. Iya, feeling udah good. Nah udah, tolong Pak, tolong gitu kan. Polisi udah teror kan. Masuk 71 itu masalahnya, jadi masalah perampokan itu, Cek, betak, iya. Jadi masalah itu. Nah terbang lah gua tuh ke Pondok Bambu. Terbang Pondok Bambu di mana tuh prosesnya tuh di Pondok Bambu? Dikasih pelor tuh. Bekelin tuh. Dikasih pelor sama si Oras. Pelor itu jadi duit dilipat-lipat kecil gitu kan, kayak kapsul gitu kan. Gua telan, pakai plastik gua telan. Jadi di sono ntar diambilnya kan. Di sono tuh pas diambilnya pas gua buang air besar gitu kan. Baru diambil. Jadi coker-coker sama dia kayak nyari berlian ya kan. Begitu dapat wangi parfum ya kan. Udah tuh tingkat cerita di sana gue ketemu anak 520 Gadung juga, anak siang. Ketemu
Siapa? Cungkring. Oh iya. Cungkring. Gua ketemu Cungkring. Lu tanya si Cungkring tuh. Bang Cungkring. Iya benar, Bang Cungkring. Sehat Bang Cungkring? Wali kota gitu ya. Ah. Udah lama nggak ketemu kita ya. Nah dia sempat Sehat, juga Bang Cungkring tuh buka Drendel, sempat gua kasihin apa makanan, gua kasihin rokok gitu kan, karena beda blok. Dia di penampungan, kalau gua di blok B. Nggak ada pressure lagi tuh waktu tuh. Di Pondok Bambu. Sama nyampe tuh biasanya kan di pressure lagi tuh. Di Pondok Bambu. Iya Pondok Bambu. Enggak, Apa penampungan apa langsung masuk blok lu? gua langsung blok. Langsung blok. Penampungan kalau nggak salah sehari penampungan, besok langsung ke blok. Nah di blok itu kenapa gua nggak di press? Karena udah familiar identik sama anak budut. Sebelum gua emang udah turun-menurun anak budut bebas. Ini jadi bendera gua udah teriak budut aja udah pada ngerti gitu. Iya kalau dari tahun 80-an tuh Bang Yosi Kota ya. Udah terkenal memang di daerah-daerah Iya. dalam tuh udah anak budut udah santer lah gitu. Nah ya itu. Nah, jadi pas gua di PB Pondok Bambu karena udah familiar sama anak budut gitu kan. Ya udah alhamdulillah lah gitu kan, gitu masuk ya udah berbaur gitu kan. Ya udah selesai itu udah tuh selesai 11 lah 11. Nggak dikilik-kilik sapu lu di Pondok Bambu nggak? Di mana? Pondok Bambu. Pondok Bambu. Enggak, ntar gua keenakan minta lagi. Gua takut itu doang. Jadi total berapa bulan? 11. 11. Lama juga ya. Itu ada revisi. Ada remisi 2 bulan. Karena waktu itu gua kebenturnya itu 17 Agustus. 17 Agustus sama kelakuan baik. 17 Agustus kalau nggak salah waktu itu gue sebulan remisi. Tapi matematika lu kepinteran berarti yo. Kenapa tuh? Tambah-tambahan. Kenapa? Lu kan 11 bulan. Harusnya kan normalnya orang sekolah 3. 11 kan harus tambah 3 kan harusnya nggak 4. Satunya lu umpetin jadi 3 tambah 1 ya jadi 4 tuh ya. Sisanya itu gue betapa dulu. Betapa? Mendalami ilmu. Kirain tadi lu bidang kencek di sini. Kaki. Itu musabab lu jadi apa? Nambah lah waktu itu ya. Ya, nambah. Selesai pas gue bebas kalau nggak salah bulan libur-liburan anak sekolah bulan Juni-Juli lah ya. Iya. Berarti itu proses lu nggak naik ke kelas 3 ya? Iya. Di samping itu juga guru suka sama gua, makanya gua Sayang. dipertahan. Iya, biar gak cepet lulus. Gua sayang sama lu, ada yang lebih sayang. Emang lu ibaratnya gitu ya? Iya, iya. Tapi masih bisa waktu itu ya, Bang, ya? Nah itu, Bang Mamat, Bang Berry, itu alhamdulillahnya Masih itu. rezeki lu ya? Iya, masih bisa di situ. Alhamdulillah tuh, masih bisa masuk lagi. Udah, masuk begitu, kalau apa bebas. Pas libur-liburan kan, begitu bebas, anak sekolah masih pada libur kan. Ya udahlah, gua santai dulu kan. Santai dulu, masuk lagi tuh gue bisa diurusin kan. Gue nggak tahu lah. Tapi pas Yang ngurusin apa? yang ngurusin abang gua kalau nggak salah ke sekolahan gitu kan. Udahlah. Gue dibilangin abang gua tuh sekolah lagi. Tapi sekolah ntar dianterin ya. Dianterin 3 hari doang. Pas udah naik basis lagi. Atau gua Capek sendiri nganterinnya kali ya? Iya. Tapi gua kadang-kadang gua berpikir ya, kalau gua lagi sendiri gitu kan gua berpikir, gua nyesel juga gitu kan, masuk budut. Sampai kantin ceritanya anak-anak, darah tadi gue habis ribut ya kan. Coba anak SMA, ya kan, lu cewek cakep lu. Iya. Kata gue, Lu salah sebenarnya. Harusnya masuk SMA. Iya, ribut juga ceweknya ada ya. Aduh, gawat nih. Lu mau, gue bilang gila, belum mana darah mulu kan pada cerita gini. Gue bilang, pusing juga ya kan. Apalagi kalau udah kantin nih, wah luar biasa. Basis mana aja datang pada numpuk di situ. Udah gitu kalau Di ke mana kantin. tempat makan favorit itu di kantin di Gua mana? karena waktu itu gua masih kelas 1 lah. Di Poni. Kelas 2 Apa di nggak bisa di Mami. Karena di Mami khusus kelas 3. Ya kan? Kalau makan di situ kelas 2 kelas 1, udah ketahuan suruh jongkok. Di setrap. Setelahnya suruh bayarin. Iya. Udah itu tuh. Terus itu kan kelas 2 masuk lagi tuh Bang Mamat. Masuk lagi kelas 2. Pas baru masuk kelas 2, 3 hari gue dianterin, 3 hari liar lagi lah tuh. Selesainya itu liar lagi adalah si siapa Muhammad Kaidir tuh. Dulu adik kelas 2 kan jadi satu barengan kan. Adik Kaidir, Muhammad Kaidir ya. MC. Nama aslinya sebutin tadi. MC Muhammad Kaidir. Muhammad Kaidir. Nama aslinya si Gopal lah. Ya kan. Gue panggil sini lu, "Pak, sini lu." Gitu kan. "Lu mau ngapain?" "Balik." "Ayo, balik bareng gua." Ya kan.
Gua ajak tuh naik basis, berdua-duaan doang, jam 12 naik basis. Dia di belakang, gua di depan. Nggak tanya di rumsak dinaikin Bariwan. Satu mobil dinaikin Bariwan, aduh, gua bilang ya kan. Aduh, gua mau mikirin Gopal nih bagaimana ya kan. Nah dia ada anak apa farmasi Gatot Subroto kan, sampingnya kan. Udah. Nyaru. Iya dibilang, lu bilang apa teman sekolah ya farmasi ya kan. Udah. Kalau gua kan karena banyak kenal ya kan. Karena banyak kenal, udah gua ini aja apa. Karena banyak kenal, gua slow aja kan. Diturunin gua di Bariwan masuk. Gopal udah turun. Gua bawa ke dalam. Gopal turun juga? Apa terus? Gopal kalau nggak salah turun sama cewek apa terus gua nggak tahu lah, lupa gua tuh. Tapi lu intinya selamat. Lah kalau gua dibawa ke sekolahan Bariwan. Dibawa ke sekolah Bariwan. Dijamu? Diajak minum, diajak makan. Oh gitu ya? Untung kenal. Tapi lo bilang anak muda tuh apa itu? Iya mereka udah tahu muka. Karena memang dulu sejarahnya lu ngikut-ngikut Bariwan ya? Iya. Jadi tuh sepanjang jalan dari Rumsak, gue ditempelin aja nih. Tempelin BR ini gua. Tempelin BR. Begitu tempelin BR kan, agak kencang tuh. Gue bilang sama dia, jangan kencang sakit nih. Gue bilang gitu dia, oh ya maaf kata ya. Bilang ini nggak? Jangan kencang beb gitu. Iya. Tempelin sakit nih, ya udah selesai tuh. Selesai kan, tempelin gue masuk bawah tuh ke dalam kantin. Kantin ya udah. Ketemu situ ya. Semua anak lo galungnya? Iya ketemu teman-teman juga sih. Udah selesai. Kelas 2 juga pernah juga badak Bariwan. Berarti lu dikasih makan, kasih rokok, kasih minum. Iya. Kasih yang bos nggak? Enggak, cuma disuruh ribut doang baliknya. Oh, bantai. Iya kalau ada musuh. Iya. Kalau dikasih makan gitu, besok-besok lu minta ditangkap lagi ya? Jangan. Itu juga nggak sengaja. Oh, nggak sengaja. Ya udah itu sih singkat cerita sih itu. Nah selesai itu, udah kelas 2 itu tuh, selesai. Itulah masa-masa kelas 2 gue, itu doang yang gue inget sih itu kelas doang. 2 seri kedua ya? Seri kedua, Iya. itu. Di series. Series pertama cuma setengah kan? Nggak sampai setengah lah, 11 bulan. Cuma awal. Gini, Full hampir. gue emang dulu 12 bulan. kelas, pokoknya paling takut tuh sama kakak kelas, gitu kan. Lalu Bang Mamat, kakak kelas dia rese juga nih. Sekolahnya dia tuh masuknya lebih cepat ya. Tapi masih aja batu, ikut ribut mulu. Kalau telat dulu, tapi telat lu naik kelas. Pinter ya dia. Pinter iya. Dia punya trik kayak gitu. Iya. Kata gua, Mama tuh bilang, lu telat mulu, lu ngedomelin lu. Gua tenang kali galakan dia, ya dah kata gua. Iya. Iya kata gua, iya dah. Iya kata gua. Bener gua ngasih tahu yang bener ya kan. Aduh, udah gua mau bader banget Bang Mamat kata gua dah. Udah selesai. Tapi naik terus ya? Naik terus. Jadi iya. ada tip and tricks nih. Itu kelas 2 yang gue inget lah itulah. Udah itu. Oke, ngopi dulu, ngopi. Iya. Ngopi dulu. Udah selesai itu. Oke, Ces. Kita balik lagi nih. Tadi break dulu nih. Si Tiwonya mau ngopi katanya. Sampai salah sebut gua. Soalnya Tiwo tuh emang udah nempel namanya. Nggak bisa dipisahin. Secara nama tuh emang menggelorannya begitu. Dia juga ini nggak bisa ngelupain Wiro, makanya namanya Tiwor. Tiwo Wiro. Iya. Oh itu, gue baru tahu itu. Iya. Dia biji sama aku. Oke, Ces, kita lanjutin nih ceritanya Bang Tiwor di kelas 3 nih. Di kelas 3 kan udah blind spot tuh gua. Nah, gua udah lulus lah gitu. Udah nggak tahu ceritanya dia. Nah, kalau yang tadi kan ada beberapa yang kita ada ya, Cek ya. Jadi yang sekarang nih lebih kita kepoin nih. Lo kelas 3 kan kita udah nggak ada tuh. Udah nggak takut dong sama Bang Mamat. Yoi. Lanjut lah cerita lo dah. Iya. Kelas 3 apa yang lo bisa diceritain? Bukan Bang Mamat, sama kakak kelas juga. Lebih senior daripada senior. Oh iya. Iya benar. Nah, pas kelas 3 disitulah gue merasakan gimana merdekanya gue nggak ada kakak kelas. Happy tuh gue ya kan. Kayak ini dong, kayak iya, wah di Banteng ya gitu. Iya, kemerdekaan. Nah itu situlah kelas 3 baru tuh merdeka, nggak ada kakak kelas ya kan. Gue yang jadi kakak kelas. Iya. Tapi pas lo kelas 2 episode kedua kan tetap jadi kakak kelas lo itu. Iya. Iya. Lebih merdeka lagi dah itu tuh. Pas gua kelas 3 bener-bener pure udah itu. Gua kelas 3 itulah.
dimana di situ ada momen gitu kan. Jadi semasa gua sekolah, pokoknya di sekolah di Budut itu, gua bisa apa kalau dalam pola pikir gua tuh ada, lu sekolah di Budut, ada kemungkinannya ada dua. Kalau nggak lu ke gap, kalau nggak lu kena. Udah intinya itu aja. Kalau lu nggak ke gap pasti lu kena. Entah lu kena batu, kena apa itu kalau sekolah di Budut. Kalau nggak ke gap lu kena. Iya apa sih itu dua. Iya, ya. betul. Itu kalau menurut gua ya pokoknya sekolah Budut itu. Lu ngambilnya 2, yang ketiga nggak mau lah ya? Nggak mau. Kalau yang ketiga mati. Nah itu. Yang ketiga setan sih. Iya. Jadi dua itulah. Oh jadi identik di Budut gitu kan. Nah dimana di momen dalam sekolah Budut itu, momen memori dalam ingatan gue yang paling kuat itu ada dua. Kelas 1 sama kelas 3. Berarti 2003 tuh ya? Iya, 2003. Itu masih jalan? Masih jalan. Masih jalan. Terakhir gue masih jalan. Nah, ini kelas 1 yang tadi gue ceritain itu yang di Poncol. Nah, itu kan baru masuk. Nah, kelas 3 ini mau lulus. Jadi mau masuk ke penutupan. Kelas 3 itu parah juga. Parahnya kalau nggak salah waktu itu jam 11:30 sampai jam 11 gitu kan, gue ke Wahidin ya. Gue ke Wahidin, gue mau ngerokok gitu kan, mau ngerokok lah, minum gitu kan. Biasanya kan di Wahidin dulu anak-anak masih pada ngampar tuh di Wahidin kan, nongkrong, rokok ya kan, canda-canda gitu kan. Gue ke Wahidin, keluar ada alumni tuh, alumni kita ya 99 ya. Si Amir sama si Ateng. Oh iya. Amir sama Ateng tuh. Bang Ateng. Assalamualaikum, salam sehat Bang. Nah, Sehat selalu. Jaya. Lanjut Bang. Itu kan, itu gua ke Wahidin, ada dia berdua kan. Nanyain, mau anak-anak mana? Gua bilang, lagi masih pada dalam, sebagian udah pada jalan gitu kan. Udah pada balik. Wah, balik basis dong. Ya udah basis gitu kan. Kata si Ateng itu udah basis gitu kan. Gue bilang, dalam hati gua, alumni lagi juru ya kan. Kakak kelasnya gua takut apalagi alumni ya kan. Lebih sangar nih ya kan. Akhirnya gua nurut tuh, siap ya kan. Gua cariin anak-anak. Tapi gua suruh lagi orang ya kan. Masuk gua disuruh, kan udah kelas 3 udah merdeka ya kan. Mau jadi juru aja ya kan. Gua cari lagi tuh, gua panggil ya kan. Iya, gua panggil. Lalu gua salah siapa lah pokoknya gua lupa. Cari anak-anak suruh naik basis. Iya, kumpulin. Singkat cerita dapat lah tuh 9 orang. 9 orang dapat dorong ke Pasar Baru tuh. Dorong ke Pasar Baru. Iya, saat jalan ke Pasar Baru kan. 9 orang tuh. Pure murni anak 520 Gadung. Tambah 1 orang jadi 10. Anak basis cus 40 botak. Almarhum botak. Ya, kita doain aja lah. Mudah-mudahan diluaskan kuburnya dan diterima di sisinya ya. Nah, jadi gua sama almarhum tuh 10 jadinya kan jalan, almarhum botak. Nah gua nggak tahu nih percekcokan antara si Acil sama si Gopal nih, ya kan. Dia cekcok nih, suka kan kadang-kadang dia tuh kayak kucing sama mancing gitu ya kan. Sahabat, akrab, cuma kadang-kadang suka berantem. Kalau lagi berantem cakar-cakaran tuh ya kan. Nah, tapi sayang-sayangan juga. Wah, udah pasti dong. Udah pasti sayang. Iya. Nah dia cekcok dah tuh, cekcok gimana kan gua nggak tahu ya kan. Dia ceritanya pokoknya ngadu nyali nih ya kan. Udah saat itu tuh. Iya, saat itu. Tambah sepengetahuan gua kan. Udah kita tes nyali aja di jalur. Anjay, ya tes nyali ya kan. Orang mau tes nyali di rumah hantu. Lu kalau gua tahu gua ajak ke rumah hantu tuh cek ya kan. Tapi emang zaman ke zaman tuh alamiahnya begitu. Iya, kalau cek identik ya. Kalau nggak tes jalur lu tes nyali aja gitu. Iya, itu. Biasanya gitu. Iya, benar-benar. Udahnya sayang-sayang. Benar emang. Soalnya kalau ribet teman-teman gak enak gitu. Ya udah tuh sih. Pas gua sampai Pasar Baru, gua tanyain anak-anak kan. Lo ada yang mau bayar nggak? Nggak ada, Wok. Nggak ada. Bisa jalanin basis. Jamnya jam 1:30 lagi. Biasanya kan kita 1:30 jalan dari situ ya kan. Nah ini 1:30 jalan basis, nggak ada yang bawa BR, 9, 10 sama anak ngalong lagi kan, gak enak gua anak ngalong. Ada tuh tukang es kelapa lagi kelapa kan, Pasar Baru kan ada tuh, bawa jembatan Pasar Baru, dulu ada gerobak es kelapa kan, tukang es kelapa kan di situ kan, ada tuh, pokoknya pas bawa jembatan itu tuh, nah terus baca kayak kelapa ya kan, gua bilang tuh masih Gopal ya kan, selesai lu bacokin lu embat ya goloknya, dia embat bener sama dia, masukin tuh tas, naiklah tuh apa, ada BR kan, dalam hati gua alhamdulillah ada BR ya kan, udah ya walaupun satu penting ada ya kan, daripada nggak ada ya kan. Kelapa aja pecah ya. Iya,
Mungkin pas gue jalan Udah teruji lah pokoknya itu ya. Iya. Jangan kan orang batok kelapa aja pak ya kan. Pede. Iya. Udah pede. Walaupun segini. Jalan tuh. Wah, gue jalan di basis. Udah pokoknya singkat ceritanya nih, gue ceritanya inget aja kan. Gue jalan saat di Bariwan baru pada keluar SPM-nya tuh. Jam 1 lewat lah, pokoknya jam 1:30-an lah. Jadi di mana itu jam SPM baru keluar. Di mana jam itu anak STM baru pada datang. Dari sebelah sini kan kalau kita ke arah Pulau Gadung berarti kalau dipindah sebelah kiri dong. Ya kan? Sebelah kiri nih ada anak SPM nih di halte kan. Gua nggak tahu. Tiba-tiba si Gopal turun kan. Tok, turunin buru-tuat mundur. Karena dia tes nyalinya berdua kan gua nggak tahu ya kan. Gopal turun, si Acil nggak turun. Si Acil nggak turun. Udah tuh, Gopal nggak ngeliat dari sebelah sini. Nggak ngeliat dari sebelah sini, di sini dipres lagi nih. Di sini dipres, prat dari apa? Bariwan apa? Ganjing, Bariwan Pusat, Tanah Abang lah semua SPM ya kan. Ada sebelah kanan ya kan, dipres tuh Gopal. Dipres, abis itu dia digetokin kan. Aku diomelin sama alumni ya kan. Balik lagi tadi sama kakak kelas saya, gue takut apalagi alumni ya kan. Diomelin gua, wah turunin tuh kasihan orang. Udah mati gua, udah biarin aja apa biar pelajaran. Tapi udah mati ya kan. Iya, pas gue liatin, iya juga, takut mati juga ini kan, udah kepres, orang tasnya udah dipegangin, udah kena orangnya, udah kena tuh. Di Gopal tanya ada orang yang masih hidup. Itu kayaknya dia bukan kesel sama musuh kayaknya. Apa tuh? Acil mana? Iya, mau udah tuh, udah kena itu dia. Tasnya hilang, tasnya ambil. Turun lah tuh, buat tuh sama botak kan. Tak turun gua mau botak. Dibelah jalur kan. Gua agak ke sini tuh yang pas mau pagar ya. Pagar jalur sini kan. Botak agak sebelah sini tuh. Gua dorong dikit tuh sama si botak. Tadi sebenarnya gue takut ya kan, karena ada teman mau lewat ya kan, kan udah kena kan, akhirnya gue majuin aja dah ya kan, padahal mah takut ya kan, gue majuin aja dah, set, gue majuin kan, agak mundur tuh, Gopal ya kan, set, Gopal lari kan, masih bisa tuh jalan, lu terus lu lari dulu ya kan, masih gue tahan tuh, karena kalau gue lari juga Gopal ketinggalan lagi, kena lagi kan, masih gue tahan terus tuh, akhirnya Gopal udah ngilang tuh, kalau Bariwan kan lewat Bariwan ada Madura ya, lewatin kali itu. Iya. Madura, iya, masuk, set, begitu masuk, Madura tuh, gue lihat wah udah pada anak-anak udah nggak pada ada nih ya kan, wah udah, gue masuk tuh terakhir sama botak kan, gue masuk terakhir sama botak, sideng pakai tanah pendek segini nih, di apa di rumah Madura, begini, cat, sambil ini apa piring ya kan, makan, set, gue bilang pas gue masuk, deng, gue ke situ ya. Siapa sih? Ya kan tanya mau bapak orang Madura. Oh berarti mundur tuh masuk ke Madura? Masuk ke Madura. Ada nyaru, termasuk ada nyaru. Iya. Ini nggak bilang remak, Cak, gitu. Enggak. Jadi anak-anak tuh udah masuk duluan tuh. Dia gagal berarti. Iya. Jadi perang Madura gagal. Iya. Pokoknya pas gue lihat anak-anak udah pada masuk ya kan, anak udah masuk, baru tahu gue masuk tuh masih botak tuh. Gue masuk sama botak. Pas gue masuk si Deng itu lagi makan kayak orang Madura nyaru pakai tanah pendek. Iya, dikasih makan. Orang Maduranya baik, dikasih makan kan, kasih makan. Masuk, Deng, gue situ ya. Siapa? Gak kenal gua. Itu tanah pendeknya dia bawa dari rumah, apa dikasih? Nggak tahu dikasih nggak apa lo tanya ini Pak. Pokoknya ini Bang Peri dia udah pakai tanah pendek dah tuh, udah pakai tanah pendek di Madura. Ya kan? Pakai bebas lagi ya kan? Ke orang Madura. Gue bilang, lah gue satu sekolahan sama lo pikir gue nggak kenal ya kan? Gue kenal. Deng, gue ke situ ya. Enggak, katanya siapa? Gue bilang, gue bilang gitu ya kan? Gue bilang, anjing lawas lu ntar ya kan? Ngehe, gue bilang, ya kan? Ditanya sama Bapak Madura, itu teman kamu? Bukan. Gue bilang sih, Deng, lu bener-bener lu Deng ya. Ya udahlah, gue cari tempat lain mau botak ya kan. Terus sini tak sini ketemu lah tuh, enggak, ini kan ada WC, WC di luar lah WC-nya, nggak tahu WC umum apa WC buat warga situ kan. Gue masuk ke WC kan, gue ketok-ketok, oh ini siapa? Tolong Tuhan Yesus. Gak tau ini si Acil, ada si Acil sama si Cengir. Acil mau cengir, di dalam kamar mandi. Gue bilang, oh ini siapa? Tolong Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus. Ini siapa? Tolong Tuhan Yesus. Diimbangin sama si Cengir kan. Cengir langsung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini siapa? Gue bilang, kan tambah kenceng lagi kan. Allahu Akbar katanya, Allahu Akbar. Gue bilang, lah PA gue bilang ini, weh ini siapa? Kagak nyebutin nama ya kan.
Gue menyebutin, gue nggak tahu siapa ya kan. Sama-sama nggak mau nyebutin. Iya. Dia takut gue anak Bariwan ya kan. Gue juga takut siapa nih kan. Orang sih itu lagi mandi, gue gedor-gedor ya kan. Gue takut Masalah ya. lagi. Iya masalah lagi ya kan. Abi gue orang Madura ya kan. Gue ketok lagi tuh. Tok. Tambah kenceng lagi si Acil ya kan. Allahu Akbar. Si Cengir. Allahu Akbar ya kan. Acil. Tolong Tuhan Yesus, sudah. Pas gue diem kan, lari kenceng banget Sopian dari belakang gue tuh. Oh, Sopian ya. Iya, gue nggak tahu ya kan, dia dari mana tuh kan lari kenceng banget. Jadi ini gangan kecil, kalau kita lari ke situ terus tuh, ya kan, itu kali. Bang Beri, kali yang tembus kali Bariwan kan, lari kenceng banget si Sopian. Sama nih lari kan, gue kaget. Tak siapa tak? Lihat ke Sopian, lari saking kencengnya, nggak tahu itu kali, nyebur ke kali, buar. Nyebur buah, nyebur Sopian. Waduh, kata gua, kata si botak bikin kesejana aja udah akhirnya gua tebus tuh ke belakang komedi, tebus ke belakang Sopian kadang nyemplung ya kan. Tapi emang dia masih ngejar apa enggak itu? Masih ngejar, penasaran masih. Lah kalau kita kali menang ya kan paling jarak 5 meter, udah kalah udah biarin. Kalau kita mau nggak mau penasaran ya kan. Iya. Dia kayak cinta banget sama kita gitu kan. Jadi begitu mumpung lagi kalah, udah tuh momennya dia. Kena lu gitu kan. Kalau kita kan paling udah musuh udah kalah gitu kan. Udah ya kan jalan lagi sekolah. Kalau kita yang kalah sama musuh, kalau sampai kena besoknya dia budut kena sama gue tuh gitu. Kayaknya dulu zaman liputan 6 itu ada di berita. Ya gitu. Udah dikejar terus tuh, kagak berhenti kan. Udah tuh karena Sopian nyemplung saking lari kencang nyemplung ke kali. Pung! Udah kayak apa lari indah tau gak lu? Tatung! Buar! Orang Madura situ kan ada jamban ya kan. Lagi gini nih, lagi pas Sopian bung! Langsung kaget. Bodoh gila. Ininya lupa pakai ini cek. Jadi kelihatan, kelihatan. Wah, udah yang buat aja. Enggak dong lagi. Aduh, gue Sopian ya kan ada ya. Akhirnya gue mau botak kerjaan lagi tuh. Sama almarhum botak kan udah Sopiannya. Mau ngencing dulu kan. Udah, akhirnya udah selesai. Itu gue dorong lagi si botak. Tak setetap. Gue bilang gue bilang jangan udah. Kita jemput Sopian. Akhirnya sih ada bambu. Ada bambu kan? Ada bambu, didorong lah tuh. Ada bambu, dikasih bambu kalau nggak salah tuh. Naik lah tuh, singkat cerita naik ke jembatan. Akhirnya gue nyebrang tuh Bang Peri. Nyebrang ke mana? Ke kali. Nyebrang ke kali, gua, botak, Sopian. Kalau nggak ada Sopian, gue juga bingung juga. Karena udah nggak ada tempat ngumpet. Berarti kan nyebrang ke kali itu kan ini apa? Markas tentara itu kan? Sana dong. Kalau sana Kodamar. Iya, nembusnya ke sana kan? Iya bisa nembusnya ke sana. Cuma kalau yang udah gue lewatin, kalau kampungnya itu. Kalau kita lewatin Bariwan nih, kalau kita lewatin Bariwan, kalau udah nyebrang sana, itu larinya ke Kelapa Gading. Iya. Iya, itu masih kampung kan, jarak nggak jauh. Nah kalau kita lewatin Bariwan sana, seberang kali sana kan Kodamar tuh. Ya kan, nah, kita yang sini nyara balikan. Udah selesai itu tukang taksi lagi kencing ya kan, gua ambil kuncinya ya kan, Pak tolongin saya Pak ya kan, teman saya tuh ya kan dikejar orang ya kan, wah kecemplung kali ya kan. Akhirnya ada taksi. Sopian udah ikut itu? Hah? Malu udah ngikut? Udah ngikut, udah gua ajak. Uyup dah tuh ya? Uyup. Terus akhirnya naik taksi? Akhirnya naik taksi. Begitu udah kuyup, lewatin jembatan ya kan. Gua nggak tahu, gua kira anak Bariwan itu ngejarnya dari seberang sini. Gua taunya kan dari jembatan dia kelihatan tuh kan, ada gua. Begitu ada gua kan sama si botak, anak budut lah gitu kan, ngeliat masih ada anak budut keluar tuh 3 orang, dikejar lagi cek. Masih diuber? Masih diuber. Langsung tukang taksi lagi kencing ya kan, gua ambil aja kuncinya Pak, tolongin saya Pak. Enggak, tar dulu saya kencing dulu. Udah gua ambil aja kuncinya. Sampai buru-buru ya kan. Disereretin ya mana? Pas lampu merah Kelapa Gading, baru sereretin. Begitu gua naik taksi kan, udah tuh gua naik taksi udah jalan, alhamdulillah. Mungkin dia mikirnya kuncinya lu ambil, gua kagak tolongin kunci gua raih. Iya. Gua tolongin aja. Iya. Nah udah, dari situ dia masih ngejar kan, begitu naik taksi udah, tinggal gua dadain aja ya. Udah selesai, sampai lah Pulau Gadung, singkat cerita ketemu lagi tuh di daerah, ngumpul lagi di daerah rumah gua tuh, ya kan, udah. Di rumah gua kan, udah selesai ngobrol-ngobrol, gue liatin anak-anak komplit, nggak ada yang kena. Udahlah, alhamdulillah situ.
Adalah itulah paling momen yang paling gue inget dari masuk sampai awal. Jadi awal masuk sampai keluar. iya, awal masuk sampai keluar lah, itulah momen-momen yang gue selalu ingat. Alhamdulillah nggak ada yang sampai lewat lah ya. Nggak ada, alhamdulillah. Itulah Bang Cek. Ya solidaritas anak-anak budutnya juga kuat juga. Jadi kalau ada yang kena ya kita harus jagain juga gitu kan. Minimal kita harus ngecek juga gitu kan. Ya itulah kisah gue di budut dari kelas 1 sampai kelas 4. Kelas 4 kelas 3 ya. 3 sampai kelas 3 tambah 1. Oh iya. Ya paling gitu aja sih. Tapi apa lo jadi lo? Apa tuh? Pembelajarannya lo dari pengalaman lo sekolah di budut yang sampai sekarang nih lo kan gawe berkeluarga, apa yang lo bisa ambil pembelajarannya sama lo di budut? Ya kalau dari pembelajarannya sih gue bisa nilainya gini ya. Kalau dari gue pribadi ya. Sebenarnya sekolah di budut itu ketika lu udah pada lulus, lu bisa jadi jiwa leadership lu itu udah kebentuk dalam dunia kerja. Itu udah pasti gitu kan. Karena apa? Karena kita udah ngalamin di masa sekolah. Paling itu sih kalau yang gua tangkap gitu kan untuk positifnya. Ya, untuk positifnya. Nah, kalau untuk negatifnya sebenarnya pada saat itu kita kan masih remaja, lagi nyari jati diri gitu kan. Sebenarnya yang kita cari itu nggak ada sebenarnya. Nggak ada faedahnya. Iya. Karena kita masih remaja nyari jati diri, ya itulah. Dan kebetulan memang eranya masih seperti itu ya, zaman itu. Iya. Akhirnya kita masuk ruang lingkup zaman itu. Betul. Gitu. Kalau untuk anak sekarang udah nggak musim ya nggak? Iya. Jangan diikutin. Diikutin. Nah itu, jadi negatifnya itulah kita untungnya nggak ada, gunanya juga nggak ada. Dalam dunia kerja, lu nggak bisa bawa nama itu, gitu kan? Karena dunianya sudah beda, gitu kan? Bisa yang lu bawa itu paling jiwa leadership lu doang. Tapi kalau untuk masalah lu begini-begini nggak bisa, gitu kan? Nah, jadi artinya, ya tawuran itu ya sebenarnya nggak ada faedahnya, nggak ada untungnya, gitu kan? Ya, itu aja sih menurut gua selama gua sekolah di budut, ya kan? Gue bersyukurnya bisa ketemu teman-teman yang solidaritasnya persaudaranya kuat, ya kan, itu dan rasa leadership di saat dunia kerja itu udah ada kebentuk, itu aja sih. Cuma yang negatifnya ya itu tadi, ya kedepannya ya kalau bisa ada di kelas jangan sampai kayak gitu, nggak ada untungnya, bahkan rugi. Kayak gue aja jujur aja, gue masuk penjara habis puluhan juta gitu kan. Apa itu untung? Enggak kan, rugi malah ya? Rugi, iya. Itu rugi aja waktu dan biaya ya nggak? Betul. Apalagi kalau misalkan teman gue kayak ada yang kena gitu kan, itu kan perlu biaya di rumah sakit gitu kan. Itu untuk merugikan rugi gitu kan. Jadi artinya kalau kita tawuran sebenarnya udah nggak ada untungnya sekarang. Walaupun ada uang kolekan itu nggak bakal nutupin ya nggak? Iya. Biaya-biaya luka tuh ya. Betul. Itu cuma rasa solidaritas kita ke teman aja itu lebih kuat. Tapi selalu ada hikmah lah ya dari setiap kejadian ya nggak? Iya, benar Bang Mamat. Balik lagi ke apa? Lu bilang tuh ada hikmah, salah satunya positifnya jiwa leadership. Iya. Memang kita kan saat itu berkelompok. Betul nggak? Di basis kan berkelompok. Betul. Dengan seiringnya lu naik kelas 2 sampai kelas 3, akhirnya lu mimpin adik-adik kelas lu. Disitulah belajar jiwa leadership ya. Yang akhirnya bisa di praktekkan di tempat kerja dengan cara yang berbeda ya. Betul. Jiwanya aja kita caranya udah. Betul. Itu keren juga loh. Bisa apa? Merubah energi yang walaupun itu dikatakan positif di lingkup negatif, tapi lu bisa praktekin di dunia lu sekarang dengan lebih positif lagi, benar nggak Pak Cik? Begitu kira-kira ya? Luar biasa memang. Dan nggak perlu disesalin juga itu kan. Iya, di jalan hidup ya. Ya, makanya gue bilang memang zamannya itu kayak gitu. Kita terlibat di lingkup itu, dari semua kejadian yang tidak baik jangan ditiru. Dan selalu pasti ada hikmahnya. Betul. Seperti yang beliau juga bilang kan, Bang Tiwor nih, Tiwowiro ya. Tiwor. Memang jalannya dia emang sekolah di budut. Oke. Dia kan, kalau sekolah cuma di Bariwan, Sodo. Temunya di Sauron. Oke, menarik ya sama ini ya. Nih, narsum requestnya lumayan berenergi lah hari ini. Berenergi. Banyak dihibur. Sampai nggak tahan gua ke kamar mandi gara-gara dia cerita. Baru ini lo kencing ya. Selama
jadi host ya. Emang suwe juga deh. Makasih Bang Tiwo. Siap, Udah sama-sama datang. Bang. Sama Bang. Mudah-mudahan CS yang udah request Bang Tiwo terpuaskan. Iya. Kalau enggak lo bisa komen lagi nanti. Kalau Bang Tiwo mau dihadirin lagi, kita hadirin lagi. Iya. Yeah. Kita buka segel yang kedua ya. Segel yang kedua, walaupun isinya tetap sama. Oke, ada pesan-pesan nggak sama teman-teman yang ini? Ya. Letting-lettingan lu kan, lu punya 2 letting nih. Apa yang udah lama nggak ketemu, ngasih kabar sehat sebelum kita tutup nih? Ya buat salam buat teman-teman sih. Salamnya ya jaga tali silaturahmi. Ya udah gitu, gue juga makasih juga buat Bang Mamat yang udah bisa masukin gue ke Budut gitu kan. Tanpa Bang Mamat ya paling di timur doang kali gue dikenal. Gitu. Ya itu paling gitu. Terus makasih juga nih buat Bang Peri yang udah mau silaturahmi. Ya kedepannya sih cuma gue kasih masukan buat kontennya aja ya. Ya masukannya sih buat channel. Buat channel ya. Sebenarnya channel ini udah bagus untuk silaturahmi. Kalau bisa tayangnya itu jangan terlalu lama gitu kan. Kenapa? Karena kejar waktu dalam arti narasumber gitu kan. Kalau bisa semua narasumber yang ada di Pulau Gadung ya di narasumberin gitu kan. Karena biar bagaimanapun juga dia saksi hidup dalam masa-masa sekolah gitu kan. Saksi itu, sejarah hidup. Betul. Iya, ya kalau bisa sih itu biar semuanya bisa lihat. Nah dari situ mungkin nanti kita bisa bentuk silaturahmi. Itu aja sih kedepannya buat teman-teman yang belum silaturahmi, ya mudah-mudahan aja nanti kita bisa silaturahmi lagi gitu kan. Karena di situ abang-abang juga, iya, abang-abang juga semua ya. iya. Karena dalam silaturahmi kita bisa menemukan di mana dunia kerja gitu kan. Kayak contohnya ya ada yang teman kita nggak kerja, dengan adanya silaturahmi kan bisa menanyakan pekerjaan. Ada informasi yang ada informasi. Iya. Itu sih masukan buat teman-teman semua. Yes. Nah, terus untuk anak-anak sekolah yang ada di kelas ya, ada di kelas pelajar ya, sekarang lah pelajar ya. sekarang ya. Ya, gue saranin sih yang tadi gue udah cerita gitu kan, apapun yang gue sebutin, yang gue tanyain tadi, kayak misalkan kenal, ketangkep gitu kan, itu lo pasti ngeluarin uang gitu kan, rugi apa enggak pasti rugi ya. Kedepannya jangan ada lah tawuran-tawuran lagi gitu kan, bentuk hal-hal yang positif. Gitu kan, ya paling itu aja sih pesan dari gua, gitu kan. Ruangnya terbuka sekarang ya, untuk berkreasi ya. Betul. Dengan kita tawuran di CBD, ya, di ruang-ruang kreativitas. Iya. Dibanding kita harus turun lagi ke jalanan. Iya. Begitu Bang Tiwo. Betul. Ketu dia juga sekarang jadi ketu deh di akhir. Oke, kawan-kawan, CS, jangan lupa pantengin lagi. Pantengin terus channel Budut 52 Pulau Gadung. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel 52. Jangan takut juga ya, Boy ya. Buat teman-teman 52 ya. Siap. Jangan pada takut lah datang ke sini. Kita ngobrol santai ya. Iya. Gimana ya? Sebenarnya bukan takut kali. Cuma waktunya belum pas. Benar. Ya. Ntar ke depannya kita bisa silaturahmi. Amin. Mantap. Yes. Jangan lupa jalin silaturahim. Gak ada musuh abadi. Lo semua CS gue. masih ingat tuh waktu zaman sekolah tuh mesti kita teriak-teriak ya. Apa tuh? Iya. Kalau 1, 4, 5 kabur. sorry salah. Aduh, ada Bang Mama sama Bang Peri salah narasumber ini. Kaburnya ke depan. Iya. Maksudnya. Iya. Gue paham, kaburnya ke depan. Iya, siap. Kan kaburnya ke belakang. Iya. Kan Iya. Iya. Oke. Siap. 1, 4, 5.